Oke, sip ya. Oke, Bang. Jadi agama Bahai itu agama yang mulai di Persia. Ya, kalau secara kalender Bahai itu dia mulainya di tahun 1844 ya, secara kalender. Di yang sekarang sebut Iran ya, dulu Persia. Nah, kemudian itu dibawa oleh Sang Suci Bahaula. Kita menyebutnya itu sebagai perwujudan Tuhan atau utusan Tuhan untuk agama Bahai. Namanya Sang Suci Bahaula, yang berarti kemuliaan Tuhan. Kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1890-an ya, 1890-an masuk ke Indonesia melalui Sulawesi. Jadi waktu belum ada Indonesia ya, jadi masih wilayah Nusantara. Nah, kemudian prinsip utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah keesaan Tuhan, yang kedua adalah ketunggalan agama, yang ketiga adalah kesatuan umat manusia. Selain percaya dan yakin pada Sang Suci Bahaula sebagai perwujudan Tuhan untuk agama Bahai, kami juga harus beriman dan yakin kepada Nabi Muhammad. Kami juga beriman kepada Yesus Kristus, kepada Sang Krishna, Buddha, gitu, dan sebagainya, dan semuanya itu. Jadi kita harus, dalam waktu yang sama kita harus yakin dan percaya tentang kebenaran mereka, karena kebenaran itu tunggal. Karena di dunia global, Bahai ini sudah diakui, kalau tidak salah saya, hampir di 200 negara di dunia. Sedangkan di Indonesia, Bahai ini belum diakui sebagai sebuah agama. Oleh karena itu, karena belum diakui sebagai sebuah agama, secara otomatis perspektif kita adalah memandang Bahai ini adalah sebuah komunitas atau aliran kepercayaan. Karena dia sebuah komunitas atau aliran kepercayaan, tentu berdasarkan Undang-Undang Dasar yang namanya kebebasan beragama itu harus dibina, harus dijaga, dan harus dilindungi. Jadi siapapun yang menganut aliran kepercayaan, kebebasan beragama itu dilindungi oleh negara. Sejak 2005 Indonesia meratifikasi, gitu ya, meratifikasi itu deklarasi HAM PBB. Gitu. Di sana itu jelas sekali dikatakan bahwa hak dasar manusia adalah berkeyakinan dan beragama. Nah itu. Jadi kalau kita berbicara tentang KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan, itu selalu dasarnya ke sana. Dasarnya itu ke deklarasi HAM yang sudah diratifikasi nih oleh Indonesia tahun 2005. Identitas sebuah kelompok itu harus kemudian kita rekognisi sebagaimana sebagaimana kelompok itu menyebut identitasnya apa. Misalnya kalau teman-teman Bahai menyebut mereka agama, ya harus kita terima. Negara harus menerima, gitu. Karena jangan kemudian negara kemudian mencampuri soal bagaimana mereka merekognisi dirinya. Identitas mereka sebagai agama Bahai, negara harus mengakui itu. Dan juga negara harus melindungi itu. Nah, itu kira-kira. Jadi soal penamaan ini, bahwa negara kemudian masih punya konsep lama gitu ya, bahwa yang disebut agama itu harus punya legal standing lah atau apalah gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang rekognisi identitas, itu harus berangkat dari
orang yang memeluk agama itu, bukan dari konsep pemerintah itu sendiri. Jadi masyarakat Bahai melihat diri mereka sendiri sebagai masyarakat agama yang meyakini ajaran agamanya dan juga mengakui bahwa ada saudara-saudari kita yang mengamalkan ajaran dari para utusan Tuhan yang lain seperti itu. Jadi dalam level itulah kita melihat kita semua setara. Terlepas dari konsepsi agama yang dipandang oleh pemerintah yang ditetapkan status resmi atau tidak resmi itu. Bagi masyarakat Bahai, kalau pertanyaannya legal standing, tentu kalau bagi kepercayaan kami, apa yang dibawa oleh Bahaullah sebagaimana perwujudan Tuhan lainnya itu sebenarnya memenuhi syarat bagi sebuah entitas agama. Ya, secara mendasar sih kami berharap karena prinsip dasar dari Bahai adalah kesatuan umat manusia. Jadi kita berharap bahwa memang kita semua bisa bekerja sama, kita punya perspektif yang sama ya dalam memandang dunia ini dan masalah-masalahnya, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi untuk bagaimana memajukan atau meningkatkan kesatuan di masyarakat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kejelasan dari negara, dari founding fathers kita, agar semua rakyat Indonesia betul-betul merayakan keragaman. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu sebuah merayakan keberagaman sebenarnya.